Pemirsa, Kapolda dan Gubernur DKI Jakarta akan meresmikan kantor Samsat Penjaringan hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Sadrina Evanalia yang sudah ada di Penjaringan, Jakarta Utara. Sadrina, seperti apa persiapan peresmiannya? Ya, Luisa, memang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh pihak Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Ini terkait dengan peresmian kantor pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berada di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ini. Memang seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini, sejumlah persiapan memang telah dilakukan selain dari adanya pengalihan arus lalu lintas di Jalan Pluit Raya ini. Kemudian ini akan dialihkan ke Kecamatan Jakarta Utara atau Penjaringan, dan juga sejumlah persiapan seperti tenda juga sudah didirikan, dan saat ini masih menunggu dari kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sementara Kapolda Metro Jaya sendiri, Tito Karnavian, memang sudah datang tadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dalam acara ini nantinya akan diresmikan kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor yang tepatnya itu berada di sebelah Bank DKI Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Dan di sini selain dari kantor kecamatan dari Penjaringan ini, memang ada 5 wilayah lainnya yang sudah menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di antaranya adalah kantor Kecamatan Kemayoran, yaitu di wilayah Jakarta Pusat, kemudian kantor Kecamatan Penjaringan di sini di Jakarta Utara, kemudian kantor Kecamatan Kebonjeruk di wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Pasar Minggu di wilayah Jakarta Selatan, dan juga di Kecamatan Pulau Gadung di wilayah Jakarta Timur. Sementara ini memang sudah dioperasikan sejak 1 September 2015 yang lalu, namun ini baru resminya diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga Kapolda Tito Karnavian pada hari ini. Tentunya kita masih menunggu dari proses peresmian ini. Luisa. Ya, Sadrina, apa target yang ingin dicapai dengan diresmikannya Samsat ini? Ya, Luisa, memang ini ada tujuan dari peresmian kantor Samsat ini. Di antaranya adalah memang beberapa belakangan ini warga mengeluhkan jika mereka harus membayar pajak kendaraan ataupun ini dengan jarak yang jauh jika mereka harus ke Samsat Pusat yang berada di Daan Mogot. Sementara itu dengan adanya Samsat di wilayah kecamatan-kecamatan ini sendiri, ini dapat memudahkan mereka dengan kesibukan mereka sehari-harinya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara itu untuk kecamatan di sini memang ini adalah untuk wilayah perorangan dan bukan diberikan kepada perusahaan, dan pelayanan yang akan diberikan di kantor kecamatan ini adalah pengesahan STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki masa jatuh tempo 1 tahun. Sementara untuk pajak yang lebih dari jatuh temponya 1 tahun, ini harus ke Samsat Pusat atau yang berada di Daan Mogot. Sementara itu dengan adanya pelayanan Samsat di kecamatan ini memang untuk mengoptimalkan kepada masyarakat untuk wajib pajak yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pajak daerah dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Untuk itu, Luisa, dengan adanya peresmian ini memang diharapkan dengan banyaknya warga yang nantinya akan membayarkan pajak-pajak mereka di sini, tentunya akan mendapat pendapatan dari pemerintah DKI Jakarta, dan tentunya ini juga dilihat dari antusiasme para warga untuk membayar pajak. Kembali ke Luisa. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diagendakan melakukan groundbreaking pembangunan masjid dan juga renovasi Blok D Balai Kota. Lokasi masjid nantinya akan menggantikan Musola Fathahillah. Dan untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan reporter Berita 1 Tezar Aditya dan juga juru kamera Krisdianto dari Gedung Balai Kota Jakarta. Ya, Tezar, kapan groundbreaking Masjid Balai Kota akan dilakukan? Ya, Ira, memang nanti siang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama rencananya akan melakukan peresmian atau groundbreaking dari Masjid
yang terletak di Blok D Balai Kota Jakarta. Dan saat ini persiapan memang sudah berlangsung, seperti terlihat di belakang saya, panggung tempat peresmian juga telah ada, kemudian petugas dan juga pekerja telah berlalu lalang di sini. Memang jika kita lihat di sini, pembangunan sendiri telah dimulai sejak 14 September lalu, namun baru hari ini baru diresmikan. Dan rencana dari pembangunan masjid ini telah bergulir sejak Mei hingga Juni tahun ini, sebelum akhirnya hari ini dilakukan groundbreaking, karena dinilai musola Fatahillah yang terletak di Balai Kota ini memiliki ruang yang cukup kecil dan relatif lokasinya juga tidak strategis karena terletak di ujung dari Blok D Balai Kota ini. Dan nantinya sendiri kita berharap bahwa dengan pembangunan ini tentunya pekerja di Balai Kota, pegawai, kemudian PNS juga dapat beribadah dengan nyaman di masjid yang rencananya akan dilakukan peresmiannya pada hari ini. Ira. Ya, Tezar, lantas kapan perkiraan Masjid Balai Kota ini akan rampung dan dapat langsung digunakan? Ya, Ira, dari informasi yang kami dapat bahwa rencananya pada Desember 2015 masjid ini sudah dapat digunakan. Berarti jika kita hitung masjid ini pembangunannya hanya dibangun dalam jangka waktu beberapa bulan saja. Dan nantinya masjid ini dibuat dengan cukup megah dengan desain yang terlihat seperti di layar kaca Anda. Nantinya walaupun lokasinya sama dengan letak musola yang lama di Balai Kota ini, namun masjid ini dibuat dengan cukup megah dengan lantai 2 sehingga masjid ini dapat terlihat dari luar area Balai Kota. Dan sebelumnya para pegawai di Balai Kota dan juga PNS di Balai Kota ini membuat urunan atau patungan dari uang mereka untuk membuat masjid. Namun akhirnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini berencana untuk membangun masjid dengan uang APBD. Dan ditaksir pembangunan masjid ini menghabiskan 40 miliar yang diambil dari APBD DKI Jakarta. Dan Ahok sendiri menyatakan bahwa mengharapkan masjid ini nantinya dapat menjadi media para pegawai dan juga PNS di lingkungan Balai Kota ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian, Ira. Ya, baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian reporter Tezar Aditya dan juru kamera Kristianto langsung dari Gedung Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meminta agar izin proyek Kapoja, maksud kami trayek Kopaja ugal-ugalan dicabut. Pernyataan itu dipicu insiden bus Kopaja menabrak sepeda motor di kawasan Buncit, Jakarta Selatan hingga menewaskan 2 orang. Ahok mengatakan ia sudah meminta Dinas Perhubungan DKI mencabut izin operasi bus Kopaja yang menabrak hingga tewas 2 orang Rabu kemarin. Ahok menegaskan bus Kopaja ugal-ugalan seharusnya tidak lagi beroperasi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan menambah bus baru untuk melayani transportasi warga Jakarta dengan didukung sopir bus yang digaji setiap bulan. Kita kalau keterlaluan kita cabut, masih berani ancam dia hapus. Dia kan selalu ngeles sopirnya apa. Makanya nanti kita begitu sudah cukup, mulai tahun ini kan mau coba integrasi nih. Masih ada peraturan, masih kita pelajari. Nanti semua bus di Jakarta tuh nggak ada lagi yang ngejar-ngejar kebut-kebutan. Nggak ada lagi ngejar target. Karena semua sopir digaji dan mereka dibayar rupiah per kilometer busnya. Orang bayar tiket semua ke Transjakarta. Nah, jadi dengan pola itu orang nggak kebut-kebutan lagi. Misalnya insiden kecelakaan Kopaja yang ugal-ugalan dan menewaskan pengguna motor di jalanan turut menuai tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andika Perdana dari Balai Kota Jakarta. Ya, Andika, kebijakan seperti apa yang akan diterapkan oleh Ahok usai insiden kecelakaan Kopaja ini? Minta Provinsi Jakarta untuk mencegah dan menghindari terulangnya insiden Kopaja ugal-ugalan yang kemarin menewaskan 2 orang di Buncit, Jakarta Selatan merupakan bagian dari rencana besar pemerintah Provinsi Jakarta secara makro untuk nanti menerapkan sistem transportasi terintegrasi di bawah satu manajemen pengelolaan dengan bergabung dengan manajemen yang sama dengan Transjakarta, termasuk juga Kopaja yang nanti akan berbarengan dengan operasional Transjakarta ini dicegah
beberapa hal yang diharapkan tidak terulang lagi, seperti ada kejadian tertabraknya warga Jakarta karena ada beberapa sarana di bus kota yang tidak memenuhi standar, seperti tidak ada speedometer ataupun sistem pengereman yang selama ini ditemukan dan banyak terjadi karena dalam kondisi tidak baik sehingga terjadi banyak kecelakaan. Dan kemarin kembali terjadi kecelakaan yang menewaskan 2 orang di kawasan Jakarta Selatan. Ahok menyampaikan dan menyatakan ia sangat geram terulang lagi kejadian serupa ini, di mana ia menyampaikan dan menyatakan secara keras, Ahok menyatakan secara keras bahwa Kopaja yang berlaku dan beroperasi secara ugal-ugal ini harus dicabut izin operasinya. Ia mengaku telah meminta dinas setempat untuk menghentikan izin trayek Kopaja yang dikemudikan secara ugal-ugalan, karena ini untuk mencegah dan memastikan bahwa pelayanan transportasi di Jakarta ada nyaman dan aman bagi warga Jakarta. Wiki. Dika, bicara soal realisasi dari kebijakan yang kemudian akan diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Ahok, apa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Ahok untuk memperbaiki kualitas Kopaja di ibu kota Jakarta? Dari rencana makro, yaitu tadi sistem transportasi yang kami sempat sampaikan untuk mencegah terulangnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang menewaskan warga Jakarta ini, maka nanti ada beberapa indikator dan poin-poin penting yang akan mendukung, yaitu untuk program pembaruan bus umum di Jakarta, termasuk nanti pengadaan ada bus-bus baru yang akan meramaikan jalan di Jakarta dengan standar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga Jakarta yang tentunya memberikan keamanan, kenyamanan di jalan raya. Yang pertama, ia menyampaikan bahwa Oktober nanti akan mulai diberlakukan dan diuji coba di tahun ujung 2015 ini, bahwa nanti akan ada seperti sistem rupiah per kilometer yang ini diterapkan untuk mencegah tidak ada lagi sistem setoran yang ini menyebabkan juga adanya aksi kebut-kebutan untuk kejar setoran yang biasa dilakukan oleh supir bus. Dan selain tadi sistem rupiah per kilometer ini, ada disampaikan oleh Ahok bahwa sistem ini diharapkan dan ia mengklaim bahwa ini memberikan tarif yang juga lebih terjangkau bagi calon penumpang bus. Dan tentu sarana lain seperti yang telah disampaikan oleh Ahok, ada nanti integrasi bus Kopaja dengan Transjakarta ini yang memerlukan sarana prasarana pendukung dengan bus-bus baru yang sesuai standar. Seperti apa pernyataan Ahok? Berikut adalah pernyataan Basuki Cahayapurnama. Kalau kita lalu kita cabut, masih ancam dia hapus. Dia kan selalu ngeles sopirnya apa. Makanya nanti kita begitu sudah cukup, mulai tahun ini mau coba integrasi nih. Masih ada peraturan, masih kita pelajari. Nanti semua bus di Jakarta tuh nggak ada lagi yang ngejar-ngejar kebut-kebutan. Nggak ada lagi ngejar target, karena semua sopir digaji dan mereka diberi rupiah per kilometer busnya. Orang bayar tiket semua ke Transjakarta. Nah, jadi dengan pola itu orang nggak kebut-kebutan lagi. Wiki. Baik, terima kasih Dika. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, reporter Andika Perdana dan juru kamera Budi Manurung melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta Pusat.